Ya, tadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Saudaraku rahmati Allah, beri kesempatan yang baik ini kita bersyukur kepada Allah yang Maha Rahman yang telah memudahkan segala jalan dan kita diberikan begitu banyak nikmat. Mudah-mudahan nikmat yang Allah amanahkan kita bisa syukuri dan kita bisa jadikan sebagai wasilah agar kita mendapatkan surganya Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Baik, masih kita di kitab Nubzatun fil Aqidah atau Usulul Iman. Sudah lewat sebelum ini pembahasan tentang al-iman bil malaikah, beriman kepada malaikat, di mana kita wajib mengimaninya, kepada nama-nama malaikat, kemudian juga tugas-tugas para malaikat Allah, kemudian juga sifatul malaikah dzatiyah wa khuluqiyah, sifat dzatiyah dan sifat khuluqiyah malaikat. Begitu juga beriman dengan semua yang dihabarkan dari apa yang terkait dengan malaikat. Dan itu adalah rukun iman yang kedua setelah iman kepada Allah Ta'ala. Sekarang kita masuk arkanul iman ats-tsalits, rukun iman yang ketiga. Dia adalah al-imanu bil kutub, beriman kepada kutub. Wal kutub jam'u kitab bimakna maktubun. Kitab ini atau kutub adalah jamak dari kitab, maknanya adalah maktub, sesuatu yang tertulis. Wal muradu huna, katanya, wal muradu biha huna al-kutubul lati anzalaha Allah Ta'ala ala rasulihi, kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasul-rasulnya, rahmatan lil khalqi,
sebagai rahmat bagi makhluk, wa hidayatan lahum, dan sebagai hidayah atau petunjuk atas mereka. Untuk apa dikatakan di sini? Liyasilu biha ila sa'adatihim fid dunya wal akhirah. Supaya mereka sampai kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka dari itu Allah yang Maha tahu bahwa kita membutuhkan petunjuk, karena tidak mungkin tanpa ada petunjuk dari Allah kita bisa lurus jalannya. Dikasih petunjuk saja banyak orang sesat, apalagi tidak ada petunjuk. Oleh karenanya Allah tidak meninggalkan kita dalam keadaan hamala, sesuatu yang sia-sia. Bal arsala ilaihim rasulan wa anzala ilaihim kutuba. Bahkan Allah turunkan kitab-kitab dan diutus para rasul. Makanya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah ketika mengomentari ayat Al-Qur'an, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi setelah Allah perbaiki bumi. Bumi ini dirusak dengan 3, kata beliau. Bumi dirusak dengan 3 bagian. Pertama, dirusak dengan kesyirikan. Jadi kalau ada orang berbuat syirik, sesungguhnya dia sedang merusak bumi ini. Dan yang kedua adalah penyelisihan kepada sunnah Nabi atau al-bid'ah. Ini juga yang merusak bumi ini. Dan yang ketiga adalah al-ma'asi, semua perbuatan maksiat, ya, kabiratan aw saghiratan kan, apakah dosa besar atau kecil, apakah kezaliman yang terkait dengan diri sendiri, dengan Allah Ta'ala, ataukah ada kaitan dengan makhluk, apakah perbuatan baghyu di antara keluarga atau dengan yang lain, semuanya dia adalah merusak bumi ini. Bahkan orang yang bermaksiat sendirian, dia sedang merusak bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia kerjakan maksiatnya. Makanya Allah perbaiki bumi dengan 2. Allah perbaiki bumi dengan 2. Pertama adalah biinzalil kutub, dengan diturunkannya kitab-kitab. Dan yang kedua wa biirsalir rusul, dan diutusnya para rasul. Kita tahu para rasul jumlahnya 315 riwayat Ahmad, dan Nabi 124.000 Nabi. Dari 124.000 Nabi dipilih 315 Rasul. Dari mereka semua dipilih 25 Nabi dan Rasul yang namanya tercatat dalam Quran. Dari 25 ini dipilih 5 orang ulul azmi minar rusul, yang mereka mendapatkan syariat dari Allah dan juga kitab, walaupun tidak semuanya kitab, karena Nabi Ibrahim dia mendapatkan suhuf. Begitu juga dari 5 ini dipilih oleh Allah Ta'ala 2 orang Khalilullah, yakni Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 2 Khalilullah dipilih 1 orang Sayyidul Anbiya war Rusul, dan dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kalau dilihat ucapan beliau dalam alinea pertama ini, al-kutubul lati anzalaha Allah Ta'ala ala rasulihi rahmatan lil khalqi, kitab yang diturunkan kepada rasul-rasulnya sebagai rahmat kepada makhluk, wa hidayatan lahum, dan petunjuk kepada mereka, liyasilu biha ila sa'adatihim fid dunya wal akhirah, supaya mereka bahagia dunia dan akhirat. Jadi kitab itu bukan untuk menyesatkan, dia membuat kita bahagia dunia dan akhirat. Makanya ketika Quran diturunkan muhaiminan, sebagai pemutus, penguji, dan juga sebagai hakim atas kitab sebelumnya, seluruh kitab sebelum Al-Quran mansukh, telah dimansukh. Makanya kalau ada orang hendak melaksanakan kitab-kitab selain Al-Quran, harusnya dia hidup bukan zaman sekarang, tapi dulu sebelum Quran diturunkan. Oleh karena itu, beliau menyebutkan di sini
Katanya wal imanu bil kutub yatadhammanu arba'a umur. Beriman kepada kitab mengandung 4 hal. Beriman kepada kitab ini mengandung 4 hal yang penting. Al-awwalu, yang pertama, al-imanu bi anna nuzulaha min indillahi haqqan. Beriman bahwa turunnya Quran, turunnya kitab ini dari Allah. Mengimani, meyakini bahwa kitab-kitab ini benar-benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, itu dari Allah. Hanya saja nanti untuk kitab-kitab sebelum Al-Quran muharraf, banyak dirubah-rubah. Sedang Al-Quran dijaga keaslian sampai kiamat. Hadha huwa al-awwal, al-iman bi anna nuzulaha min indillahi haqqan. Beriman bahwasanya turunnya itu dari Allah. Tsaniyan, yang kedua, al-imanu bima alimna ismahu minha. Yang kedua, kita beriman dengan nama-nama dari kitab-kitab yang Allah turunkan. Misalnya Kal-Qur'ani, Al-Quran alladzi nazala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitabnya namanya Al-Quran. Wat Taurat allati, katanya yang diturunkan unzilat ala Musa, yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian wal Injil alladzi anzala ala Isa. Kemudian Injil atau unzila ala Isa, yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Waz Zabur, dan juga Zabur alladzi utituhu Daud, yang diturunkan kepada Nabi Daud, didatangkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Wa amma ma lam na'lam ismahu fanu'minu bihi ijmala. Dan yang tidak disebutkan namanya, maka kita mengimani secara mujmal. Misalnya ada suhuf yang dia adalah lembaran-lembaran wahyu Allah atau yang berbentuk lembaran, apa kita mengimaninya? Iya. Tetapi bentuknya, imannya adalah mujmal. Secara mujmal, secara umum. Ini yang kedua. Jadi kita beriman dengan nama-nama kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para anbiya atau kepada para rasul yang Allah berikan kitab, dan yang kita tidak ketahui namanya, maka kita mengimani dengan mujmal atau secara global. Al-tsalits, yang ketiga, tasdiqu ma sahha min akhbariha. Yang ketiga, membenarkan semua berita yang ada di kitab-kitab tersebut, ya. Membenarkan ma sahha min akhbariha, membenarkan semua kabar yang ada di kitab tadi selama itu benar. Karena beberapa kitab yang sebelumnya yang sudah muharraf, banyak diselewengkan isinya, bisa jadi itu bukan dari kitab aslinya, tapi itu ditambah. Nah, fa'amma fil Qur'an ka akhbaril Qur'an, seperti kabar dari Al-Quran semuanya sahih, mutawatir. Kalau Quran semuanya benar, mutawatir. Atau yang berikutnya, wa akhbar ma lam yubaddal au yuharraf min kutubis sabiqah. Kabar-kabar dalam kitab-kitab yang ada sebelum Quran yang belum diganti dan belum dirubah. Lam yubaddal, belum diganti, belum diselewengkan, maka ini dibenarkan. Bismillah. Kalau di Quran jelas banyak kabar, karena misalnya Qasas
sangat banyak. Ada surat Al-Qasas juga isinya kisah-kisah. Belum lagi beberapa surat khusus yang menceritakan tentang kejadian zaman dahulu. Kita wajib membenarkan, karena Quran dijaga keaslian dan tidak dirubah. Sementara kabar-kabar yang terdapat dalam kitab-kitab terdahulu, selama belum dirubah dan itu yang aslinya, maka kita benarkan. Cuma bagaimana kita tahu? Maka itulah tadi, untuk tahu semua apa yang ada dalam kitab-kitab terdahulu, maka yang menjadi muhaiminan alaih, yang menjadi pengujinya adalah Quran. Kalau sesuai dengan Quran, naqbal, kita terima. Kalau tidak sesuai, maka kita tolak. Ar-rabi, yang keempat, al-amalu bi ahkami ma lam yunsakh minha. Mengamalkan hukum-hukum yang ada di dalamnya selama belum dinasakh. Dinasakh ini dihapus. Nah, kemudian war-ridha wat taslim bihi. Kemudian kita ridha dan tunduk menerimanya selama tidak dinasakh atau dihapus. Misalnya syariat puasa Nabi Dawud, sehari puasa sehari buka, itu masih berlangsung sampai umat kita dan terus berlangsung sampai kiamat, dan kita wajib rida. Di antara syariat yang sudah tidak berlaku lagi karena sudah dinasakh, misalnya sujud kepada manusia. Di zaman Nabi Yusuf dibolehkan sujud. Ketika Allah berfirman, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepadaku. Dan itu terjadi di Mesir, ketika ayah ibunya dan kakak-kakaknya Nabi Yusuf, juga adiknya Bunyamin, bersujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ini masih dibolehkan di waktu itu. Nah, kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kita ridha dan taslim, kita ridha dan tunduk, apakah kita mengetahui hikmahnya, au lam nafhamha, atau kita tidak memahami hikmah dari perintah tadi. Jadi kalau sekiranya itu masih dibenarkan atau masih dibolehkan, ya kita terima. Misalnya, kenapa puasa Dawud sehari puasa sehari tidak? Apa hikmahnya? Kita tidak tahu sampai sekarang. Kalau Senin Kamis, Nabi mengatakan karena di hari Senin dan Kamis itu amalan catatan kita diangkat ke langit. Untuk puasa Dawud, Allahu a'lam. Kemudian di zaman Nabi Dawud bolehnya menikah lebih dari 4, sebagaimana di zaman Nabi Sulaiman dan nabi-nabi terdahulu. Termasuk juga kenapa Nabi Yahya jadi dibunuh. Dalam sebagian kisah Israiliyat, aslinya sang raja ini ingin menikah dengan anak dari pamannya. Dalam sebagian kisah Israiliyat, aslinya kalau itu anak paman, dalam syariat Nabi Muhammad SAW, hukumnya boleh apa tidak? Anak paman boleh tidak, Pak? Pamannya tidak boleh. Anaknya paman? Anak paman boleh. Kalau mau nikah tidak masalah, dan dia bukan mahram. Berarti dia saudara sepupu, betul? Tetapi Allah Ta'ala di zaman Nabi Yahya, karena larangan pernikahan dengan kerabat, walaupun kerabat yang sangat dekat, walaupun dia secara hukum untuk syariat Muhammadiyah dibolehkan, akhirnya si perempuan ini dia memberikan minum kepada sang raja minuman keras sehingga sang raja mabuk dan dia menggodanya. Lalu dia mengatakan, kalau engkau ingin nikahi saya, maka maharnya adalah kepalanya Yahya ibnu Zakaria, yang memfatwakan dilarangnya pernikahan kerabat.
Walaupun ini kisah sebagian Israiliyat, kita tidak tahu persis apakah benar atau tidak. Tapi yang jelas syariat di zaman dahulu ketika ada penjelasan dinasakh tidak boleh kita pakai. Makanya ketika tidak ada, maka berarti pada saat ada dalil yang membolehkan sebagaimana puasa Daud, maka lakukan. Begitu juga syariat Nabi Ibrahim untuk berhaji, ada tawaf, ada sa'i dan yang lain, dilakukan juga sampai hari ini. Dan makanya Allah ketika menyebutkan fala junaha alaihi, tidak mengapa. Ucapan tidak mengapa karena dahulunya dikira barangkali ada syariat baru yang diturunkan untuk umat Muhammad SAW. Nah, kemudian wa jami'ul kutub as-sabiqah mansukhatun bil Qur'anil azim. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, semua kitab sebelum Quran ini mansukhatun bil Qur'anil al-azim, telah dihapus dengan datangnya Quran. Makanya kalau zaman sekarang kita hidup lahir di zaman ini, tidak ada yang kita pilih lain kecuali Al-Quran. Saya ingin mengikuti kitab-kitab yang dulu, sebaiknya Anda lahirnya jangan sekarang. Kan begitu, lahirnya zaman dahulu. Atau kalau ingin memudahkan pemahaman kita mau ke Jakarta, misalnya pengen naik kereta yang jam 8 pagi. Sementara kita datang ke stasiun sudah jam 10 siang. Yang ada cuma kereta yang jam 12. Maka mau tidak mau kalau mau ke Jakarta ikut kereta yang jam 12. Kalau ingin naik kereta yang tadi, Anda terlambat datangnya. Makanya kalau ingin orang mengamalkan kitab selain Quran, wah ya saudaraku, Anda telah terlambat. Harusnya dulu-dulu lahirnya. Coba kita lihat ayat Al-Quran di surat Al-Ma'idah. Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq, dan kami turunkan ilaika, mukhatabnya kepada Nabi SAW, kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad SAW. Apa yang diturunkan? Al-kitaba, kitab maksudnya Al-Quran. Bil haqqi maksudnya dengan segala kebenaran, membawa kebenaran. Musaddiqa lima baina yadayhi minal kitab, dan Quran ini membenarkan apa yang sebelumnya. Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Wa muhaiminan alaihi, dan sebagai muhaimin. Muhaimin ini artinya pemutus, menguji, sebagai satu hakim, apakah kitab yang dulu ini masih lurus ataukah tidak. Bukan masalah kitabnya yang lurus atau tidak, karena kitab ini sudah muharraf. Kalau dari Allahnya jelas lurus, tidak ada yang bertentangan dengan Quran. Cuma masalahnya ditambah dan dikurang apa yang terdapat di kitab-kitab sebelum Al-Quran, maka itulah yang jadi masalah. Jadi kata beliau, muhaiman itu maknanya ay hakiman alaih, sebagai hakim atas kitab-kitab sebelumnya. Makanya kata beliau, lihat ucapan Syekh Utsaimin, wa ala hadza fala yajuzul amal bi ayyi hukmin min ahkamil kutubis sabiqah illa ma sahha minha wa aqarrahul Quran. Oleh karena itu, tidak boleh mengamalkan apa saja hukum dari hukum-hukum yang terdapat di kitab sebelum Quran, kecuali telah ditetapkan Quran bahwa itu sesuatu yang benar. Maka kalau belum ada penetapan dari Quran sesuatu yang, apalagi sesuatu yang salah, maka ini nggak boleh diamalkan. Nah, oleh karena itu
Di zaman Nabi Yusuf, bukankah Nabi Yusuf melakukan semacam kayak sandiwara? Beliau memasukkan gantang ke karung milik Bunyamin, sehingga dengan cara itu dialah Bunyamin yang dituduh mencurinya. Setelah itu ditahanlah Bunyamin sebagai ganti dari barang yang telah diambil, walaupun itu adalah semacam sinetron, berpura-pura. Di zaman waktu itu dibolehkan, tidak mengapa. Kalau orang misalnya dia kedapatan dituduh sesuatu kemudian ternyata ada, maka yang ditawan adalah orangnya. Nah, kalau di zaman umat Muhammad SAW sekarang ini, wallahu alam, apakah dibolehkan atau tidak? Yang jelas beberapa syariat di zaman Nabi Yusuf ada yang berbeda dengan di zaman kita sekalian. Begitu juga beberapa hal yang terkait dengan ahkam al-ibadat, ya, hukum-hukum ibadah tentu berbeda. Tidak boleh seorang laki-laki menggabungkan dalam pernikahan seorang wanita dan adiknya, atau dengan kakaknya, atau dengan yang lain-lainnya. Mungkin di zaman dahulu dibolehkan, kakak adik semuanya perempuan dinikah di waktu yang sama. Baik. Kata beliau, wa ala hadza fala yajuzul amal bi ayyi hukmin min al-ahkamil kutubis sabiqah illa ma sahha minha wa aqarrahu al-Qur'an. Jadi dilarang mengamalkan kecuali yang dibenarkan oleh Al-Qur'an, ya, dari kitab-kitab yang telah terdahulu, yakni kitab sebelum Al-Qur'an. Baik. Disebutkan misalnya dalam ayat Al-Qur'an-nya, kita pun tahu, fa in tanaza'tum, apabila kalian berselisih fi syai'in, dalam satu urusan, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian Allah katakan, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, itu adalah lebih baik, artinya lebih utama bagi kalian, dan itu lebih baik akibatnya. Fa in tanaza'tum, kalau kalian berselisih, dan ini berlaku untuk kita semua. Kalau kita ada berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi perselisihan itu sangat wajar, karena beda pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dan itu akan lebih utama dan lebih baik akibatnya. Oleh karena itu, Al-Quran sebagai hakim dari kitab-kitab sebelumnya, maka Quran ini akan terus berlanjut sampai kiamat. Sementara kitab-kitab yang lain, begitu Quran datang, selesai ceritanya. Nah, sekarang pertanyaan, ikhwas sekalian, apakah setiap Rasul dikasih kitab? Apakah setiap Rasul dikasih kitab? Zahirnya iya. Zahirnya adalah iya. Jadi kalau dalam riwayat Ahmad, Rasul 315, berarti mereka punya kitab masing-masing. Zahirnya iya, tapi wallahu ta'ala a'lam. Karena yang kita tahu hanyalah beberapa kitab yang kita diberikan kepada kita nama-namanya. Bukan berarti itu menutup kemungkinan kitabnya cuma segitu, ya. Hanya Allah yang mengetahuinya. Adapun istidlal yang menyebutkan bahwa setiap Rasul memiliki kitab, salah satunya misalnya dalam surat Al-Hadid, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'humul kitab wal mizan. Kata Allah, sesungguhnya laqad arsalna rusulana bil bayyinat, kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bayyinah, membawa bukti-bukti kejelasan yang nyata.
Wa anzalna ma'humul kitab, dan kami turunkan kepada mereka kitab. Kemudian wal mizan. Al mizan adalah timbangan. Jadi para rasul ini dikirim oleh Allah kitab dan juga al mizan. Sebagian tafsir menyebutkan al mizan itu artinya al adl. Setiap rasul membawa keadilan. Nah, oleh karena itu dari sinilah sebagai dalil bahwa rasul itu dikasih kitab. Hanya saja sekali lagi kita hanya mengetahui yang tersebut dalam Quran, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, kemudian Suhuf Ibrahim wa Musa. Cuma itu saja. Maka dari itu kata Syekh Ibnu Utsaimin, selebihnya kita mengimani mujmalan, mengimani secara ijmal. Ijmal itu secara umum. Baik. Sekarang bagaimana sikap kita kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala? Nah, beliau menjelaskan yang qasimun nas, orang ini terbagi menjadi 3 golongan dalam masalah keimanan kepada kitab. Manusia terbagi menjadi 3 golongan. Bismillah. Awalan, yang pertama, haula'il ladzina, mereka-mereka yang yukadzibun, mereka mendustakan seluruhnya. Dan kita berlindung pada Allah dari golongan yang pertama ini, mendustakan kitab-kitab Allah, mendustakan para rasul yang dikirimkan Allah kitab. Dan ini biasanya terbagi menjadi 3 golongan, atau orang yang seperti ini ada 3 kelompok. Pertama, orang-orang kafir, kufar. Yang kedua, biasanya al-filosof, ahli-ahli filsafat tidak mengimaninya biasanya. Dan yang ketiga adalah orang-orang mulhiddin, orang-orang ateis, tidak meyakini adanya kitab. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang mulhid, dan orang-orang yang filosof, yang mereka satu grup. Kalau mereka sepakat mengingkari segalanya, maka dia kafir. Hanya saja memang Syekh Fauzan termasuk yang membedakan antara mulhid dengan musyrik. Bahkan di neraka itu sebagian berpendapat bahwa mulhid ini lebih bawah dari musyrik, walaupun ini hanya ijtihad. Mulhid ini secara umum bisa maknanya adalah orang yang tidak punya agama, ateis. Kalau musyrik, dia punya agama tapi berbuat syirik. Artinya selain Islam, tapi itu agama selain Islam, dia adalah musyrik. Nah, tentu dua-duanya adalah buruk, dan yang lebih buruk akfaru minal kuffar. Para ulama menjelaskan munafik ini lebih kufur dari orang yang kafir. Makanya innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Bagi orang munafik letaknya di dasar neraka yang paling bawah. Tetapi ini munafik yang khalis, munafik yang tulen, bukan mukmin yang punya sifat nifak. Kalau mukmin yang punya sifat nifak, maka dia mukmin. Cuman kalau bicara kadang dusta, kalau janji kadang khianat. Ini juga sifat-sifat yang buruk, tapi dia bukan munafik yang khalis. Baik. Kemudian al-qismus tsani, golongan orang yang kedua adalah haula'il ladzina yu'minuna bil kutub, beriman kepada kitab-kitab. Dan ini mudah-mudahan kita insyaallah semuanya termasuk di situ, mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah gambarkan, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih, kami beriman kepada Al-Quran yang diturunkan dari Rabbnya, wal mu'minun, dan juga orang-orang yang mukmin. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, kami beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Ini kelompok kedua.
Golongan ketiga, hadirin sekalian, adalah al-yahudu wan nasara wa man ma'ahum. Golongan yang ketiga, orang Yahudi dan Nasrani yang bersama juga dengan mereka orang-orang yang semisalnya Yahudi dan Nasrani, atau orang-orang yang ikut dengan jalannya Yahudi dan Nasrani. Apa kata mereka? Nu'minu bima unzila alaina, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Wa yakfuruna bima wara'ahu, dan kami kufur kepada yang diturunkan setelahnya. Maksudnya mereka kufur kepada Quran. Wa huwal haqqu musaddiqa, sementara Quran adalah sebagai musaddiqa. Quran itu sebagai kitab yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi golongan ketiga ini, orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, hanya mau menerima, beriman kepada yang diturunkan kepada mereka, dan tidak mau beriman kepada yang diturunkan kepada Quran. Oleh karena itu, yang pertama mendustakan semuanya. Kalau yang kedua mengimani semuanya. Yang ketiga mengimani sebagian dan kufur kepada sebagian yang lain. Makanya Allah peringatkan kepada mereka, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Apakah kalian beriman kepada sebagian kitab, maksudnya sebagian kitab, dan ingkar kepada sebagian yang lain? Oleh karena itu kata Allah, fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya, maka balasan bagi mereka adalah kehinaan di dunia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab, dan di hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksaan yang sangat pedih. Ya, jadi intinya seperti itu. Oleh karenanya, beliau Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan, wal imanu bil kutub, dan beriman kepada kitab itu akan memberikan thimar. Thimar ini buah. Samaratin jalilah, buah-buah yang sangat indah. Jadi keimanan kepada kitab akan membawa buah yang sangat indah. Bismillah. Al-ula, yang pertama sekalian, al-ilmu bi inayatillahi ta'ala bi ibadihi. Kita semua dikasih kitab untuk sebagai petunjuk. Cuman kitanya yang kadang-kadang udah dikasih petunjuk, kitanya tidak mengambilnya. Dikasih kitab Al-Quran sebagai petunjuk, kitanya dalam keadaan tidak menggunakannya. Bahkan kita menolak apa yang terdapat di dalamnya. Na'udzubillah. Sanian, yang kedua, al-ilmu bi hikmatillahi ta'ala fi syar'ihi. Kita mengetahui hikmah Allah Ta'ala dalam syariatnya. Haitsu syara'a lakum ma yunasibu ahwalahum, di mana Allah syariatkan sesuai dengan keadaan di masanya. Misalnya di zaman Nabi Yusuf berbeda dengan zaman kita dalam beberapa urusan. Maka di zaman itu banyak orang-orang yang mentakwil mimpi, dan Nabi Yusuf diberikan ilmu tentang takwil mimpi. Di zaman Nabi Musa sangat banyak sihir. Makanya Nabi Musa diberikan oleh Allah mukjizat tongkat menjadi ular, sesuai dengan zamannya. Makanya kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa pernah mengatakan pada saat Isra dan Mi'raj, katanya, utlub ilallahi ruksatan, mintalah engkau wahai Muhammad ruksah kepada Allah, karena 50 waktu salat dalam sehari semalam umatmu tidak akan kuat. Begitu. Akhirnya Nabi meminta ruksah kepada Allah, dikasih jadi 40. Ketemu lagi Nabi Musa, mintalah ruksah, jangan 40. Akhirnya Nabi balik lagi dan minta rukhsah jadi 30.
Kemudian minta rukhsah lagi jadi 20, jadi 10, dan jadi 5 waktu salat. Setelah Nabi Musa mengatakan, utlub minallahi rukhsah, minta kepada Allah rukhsah. Kata Nabi, aku telah malu meminta kepada Allah karena sudah beberapa kali minta rukhsah, dan jadilah salat 5 waktu menjadi perintah Isra dan Mi'raj sampai kita sekarang dan sampai kiamat, sehari 5 waktu salat. Ada sebagian ikhwan yang mengatakan kalau saja Nabi SAW minta lagi, bisa jadi kita salatnya cuma 1 waktu, ya kan? Ala kulli hal, ini diantara yang ada dan menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala dengan segala hikmahnya, karena Allah tahu ya bahwa setiap kaum atau setiap zaman berbeda satu dengan yang lain. Makanya ketika Ashabul Kahfi masuk ke dalam gua, bukankah salah seorang mereka mengatakan, fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum, masuklah kalian ke dalam gua, niscaya Allah akan menolong kalian. Di dalam gua mereka tidur, tidak beribadah sampai 309 tahun. Kalau ada yang bertanya, bagaimana mereka sholatnya, bagaimana? Wallahu ta'ala alam. Karena syariat di zaman itu beda dengan sekarang. Dan diperkirakan Ashabul Kahfi ini terjadinya antara Nabi Musa dan sebelum Nabi Isa. Walaupun ada khilaf, sebagian ulama mengatakan itu setelah zaman Nabi Isa. Cuman yang merajihkan setelah zaman Nabi Musa, karena Al-Harith ibnu Nadhr, seorang laki-laki orang Arab jahiliyah waktu itu, datang ke orang Yahudi di Madinah. Kenapa tidak datang ke orang Nasrani? Menunjukkan bahwa kejadian yang mau ditanyakan ini orang Yahudi yang tahu. Dan Yahudi ini lalu mengatakan kepada dia, kalau ingin tahu Muhammad ini nabi atau bukan sallallahu alaihi wasallam, tanyakan kepadanya 3 hal. Pertama adalah anil futya alladzi dhahabu fi dahril awal, tanyakan tentang beberapa anak muda yang mereka ini dikejar, kemudian mereka masuk ke dalam gua di masa dahulu. Maka kemudian Nabi menjawabnya. Berarti kemungkinan besar itu kejadiannya adalah zaman Nabi Musa, setelah zaman Nabi Musa. Nah, intinya ini yang kedua. Karena Allah berfirman, likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Jadi Allah itu menjadikan setiap zaman, setiap kaum itu ada syariat yang mungkin berbeda dengan zaman kita. Sebagaimana halnya orang-orang yang berbeda, maka hak Allah untuk membedakan sebagian syariat yang Allah tetapkan untuk tiap-tiap umat di antara kalian. Katanya, likulli ja'alna minkum syir'ah. Apa sih syir'ah itu? Syir'ah itu artinya aturan. Wa minhaja, dan jalan atau minhaj yang terang. Jadi oleh karenanya, kalau misalnya syariat di zaman Nabi Musa, faqtulu anfusakum, bunuhlah diri-diri kalian. Jadi kalau orang taubat di zaman Nabi Musa, itu taubatnya bunuh diri. Tapi bukan bunuh diri sendiri, tapi bunuh-bunuhan, saling berbunuhan. Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri-diri kalian. Itu taubat di zaman Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dimansuh untuk umat Muhammad SAW, tidak ada yang seperti ini. Yang ada adalah taubat, bahkan ada salat taubat. Jadi oleh karena itu, dari sini menunjukkan bahwa setiap zaman ada aturan yang Allah telah tetapkan. Al-thalithah, yang ketiga adalah di antara hikmah keimanan atau buah keimanan kepada kitab ini, syukur atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada umat ini.
dengan diturunkannya kitab, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu ikhwas sekalian, paling tidak keimanan kepada kitab ini memberikan satu penjelasan kepada kita bahwa kitab-kitab yang Allah turunkan itu hak. Tak ada yang meragukan sedikit pun. Sebagaimana halnya kalau seseorang misalnya dia mendapatkan ada semacam pelajaran yang beda, kok di kitab Injil atau Taurat kok begini. Nah sekarang bagaimana menurut Quran? Kalau Quran mengatakan itu salah, maka yang benar adalah dia sesuatu yang salah. Ya, jadi itu intinya seperti itu. Kemudian kalau ada pertanyaan, apakah boleh seseorang sekarang untuk iseng-iseng membaca kitab-kitab selain Al-Quran? Bolehkah? Jawabannya apa ya? Ada tafsil. Secara umum tidak boleh. Tetapi kalau misalnya seseorang dia sudah seorang alim ingin membaca kitab-kitab selain Al-Quran dalam rangka untuk ada penelitian dan yang lain, ini boleh hukumnya. Tapi kalau orang semacam kita, yang kita ini Quran saja belum pernah, mungkin jarang di antara kita yang sudah memahami dari awal sampai akhir. Sampai ada seseorang, ini hanya cerita biasa ya. Jadi dia sakit, kemudian ayo tolong bacain Quran. Baik, kita bacain Quran. Begitu berapa ayat dia bingung. Kok kenapa enggak surat Yasin? Iya. Mungkin kita bilang ini surat Fatir. Surat Fatir katanya. Apa surat Fatir? Iya, surat Fatir ini surat ke-35 sebelum surat ke-36. 36 surat Yasin. Jadi beliau ini ternyata tidak banyak mengetahui surat-surat yang lain. Yang dia tahu dari Al-Quran, Al-Ikhlas, surat Yasin, dan juz 30. Ketika dia menghendaki tolong bacain Quran, maksudnya surat Yasin. Saya bilang, kita mulai dari Fatir, nanti sampai surat Yasin insya Allah 1 jam lagi. Kalau kita bacanya Al-Baqarah, nanti sampai ke surat Yasin insya Allah sekian, mungkin 12 jam lagi. Kalau dilanjut terus dibaca. Kalau bacanya dengan bacaan yang tartil. Banyak orang membaca dengan cepat seperti Imam Syafi'i, sekali duduk sekali hatam. Berarti baca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, terus ketemu surat Yasin. Maksudnya ya sekalian, jangan sampai kita menganggap Al-Quran itu hanya surat Yasin. Al-Quran 30 juz. Dari awal sampai akhir semuanya adalah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau ada yang bertanya juga, apakah membaca Quran, kan baca Quran berpahala, apakah membaca kitab-kitab selain Quran juga berpahala? Yang ada dalilnya hanyalah Quran, yang tiap hurufnya dikasih pahala. Kata Nabi, la aqul alif lam mim harfun, walakin alif harfun, wa lam harfun, wa mim harfun. Jadi kalau kita baca alif lam mim 3 huruf, tiga-tiganya ada pahala. Kalau bismillahirrahmanirrahim 17 huruf, masing-masing ada pahala tiap hurufnya. Kitab yang lain tidak. Jangankan kitab yang lain, hadis Nabi saja huruf-hurufnya tak ada pahalanya. Apalagi yang lain, misalnya Al-Barjanji dan yang huruf-hurufnya nggak ada pahalanya. Pahala membaca hadis didapat dari memahaminya, mengamalkannya, tapi bukan huruf-huruf di hadisnya, bukan. Kemudian ya sekalian yang dirahmati Allah, kalau misalnya kita banding-bandingkan, di kitab ini demikian, di kitab ini demikian, terus bagaimana sikap kita? Sekali lagi, kita menyibukkan diri dengan Al-Quran. Kalau bisa jangan seseorang menyibukkan dengan kitab yang lain. Khawatirnya sebagaimana ucapan para ulama, asyubuhatu qatafah wal qulubu dhaifah.
hati kita ini lemah, sementara syubhat itu buas. Jadi bisa jadi seseorang dia akan bingung, kemudian dia akan tersesat, sementara dia menganggap itu sesuatu yang benar. Nah, ya sedikit tambahan bahwa Quran ini adalah kalamullah. Quran adalah kalamullah, ucapan Allah, dan dia bukan makhluk. Karena Quran kalamullah, maka membacanya muta'abbad bitilawati, membacanya adalah ibadah. Kemudian mengamalkannya adalah jalan petunjuk. Dan Quran sebagai burhan. Oleh karenanya, kalau misalnya ada yang menjadikan Quran hanya sebatas bacaan, tidak diamalkan, maka dia kurang untuk diamalkan. Dan karena Quran mukjizat, semua orang yang menghafal Quran diberikan kemudahan karena dia kalamullah. Mudah dihafal, tapi juga kadang hafalan berkhianat. Kalau sudah dihafal, dia dilupakan, sehingga dikatakan la taqulu nasitu walakin qulu nusitu. Jangan kau mengatakan saya lupa dengan ayat yang sudah saya hafal, tapi katakanlah aku dilupakan. Karena yang melupakannya adalah syaitan. Dan di antara kelebihan orang gila, ikhwas sekalian, berdasarkan penelitian yang ada, semua hafalan selain Al-Quran, ketika sebelum gila dia sudah punya, pada saat dia gila itu hilang, kecuali hafalan Quran yang tidak hilang. Allahu ta'ala alam, tapi intinya nggak usah dicoba, karena ini memang namanya juga gila, ya kan, majnun. Banyak orang-orang gila yang hafalan Qurannya banyak. Itu maknanya sebelum dia gila, itu dia hafalannya banyak. Tapi karena seseorang dalam keadaan majnun, maka dia tidak berlaku hukum taklif baginya, dan semoga Allah menyembuhkan penyakitnya. Karena di antara penyakit yang ada adalah penyakit junun, yang kita berlindung pada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal junun. Ya Allah, aku mohon padamu dari gila, termasuk stres, ya. Nah, karena Quran adalah kalamullah, maka dia bukan makhluk. Dan ini yang menjadi masalah di zaman Imam Ahmad, sehingga beliau dipenjara gara-gara ini. Kata Imam Ahmad, man qala lafzi bil Qur'ani makhluqun fahuwa jahmiyun. Siapa yang mengatakan Quran makhluk, maka dia termasuk Jahmiyah. Wa man qala ghayra makhluq fahuwa mubtadi'. Kalau dia selain yang makhluk, maka dia mubtadi'. Kita sebutkan aja Quran adalah kalam Allah untuk lebih aman. Dan ini banyak hal yang menjadikan masalah ketika seseorang terkait dengan apakah Quran makhluk ataukah bukan. Intinya pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan di akhir, yang dahulu di kalangan salaf tidak pernah mereka mengatakannya. Maka lebih baik Al-Quran kalamullah. Kalau mau ditafsir, mungkin yang kita baca adalah kalamullah. Kemudian Qur'annya yang ada di depan kita, mushafnya, itu makhluk atau bukan? Ya kalau mau ditafsir, iya itu makhluk, kertasnya makhluk. Tapi yang di dalamnya isinya kalamullah. Cuman mentafsir gitu sebaiknya jangan. Ya, nanti kita terbawa ujung-ujungnya menjadi Jahmiyah atau Mubtadi'ah. Dengan demikian bab ini selesai, ya, walaupun sangat ringkas. Selebihnya tinggal al-iman bir-rusul, iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun iman kepada kitab, isinya cuma segitu aja yang ada di kitab ini. Dan mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan pemahaman yang lurus dari apa yang kita pelajari. Nah, ada pertanyaan, berapakah jumlah kitab yang Allah turunkan?
Kalau jumlahnya setiap Rasul dikasih, berarti kan jumlahnya sangat banyak. Nah, zahirnya Allah Ta'ala alam, jumlah yang diturunkan dari kitab ini, kalau setiap Rasul dikasih kitab, sangat banyak. Tetapi yang kita tahu adalah yang kita diberitahu dalam Quran. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Itu yang kita yakini. Nah, dan waktu itu sahabat menulis semua yang keluar dari mulut Nabi, apakah Quran ataukah hadis. Makanya Nabi pernah menyampaikan satu hadis, la taktubu alayya ghairal Quran. Janganlah kalian menulis dariku selain Quran. Maka semua sahabat, lanjutan hadisnya, waman kataba anni ghairal Quran falyumsah. Bismillah. Siapa yang menulis dariku selain Quran, hapus. Maka semua sahabat menghapus selain ayat Quran, semua dihapus. Jadi mereka menghafal. Dan yang mereka hapus semuanya sudah dihafal. Jadi kelebihan sahabat itu, mereka sangat mudah menghafal, dan dibandingkan tulisan lebih mudah menghafal di zaman itu. Di samping kata Syekh Utsaimin, zaman itu alat-alat nulis tidak mudah. Dan Masya Allah, ngapalkan sampai ribuan hadis itu bisa. Abu Hurairah ketika diuji, Imam Bukhari, hadis sebegitu banyak dicek, dibolak-balik, hafal semua. Bahkan dengan rawinya, ikhwan, dengan riwayatnya, an fulan ibnu fulan, an fulan bin fulan. Kalau kita kan taunya an-nadhafatu minal iman, itu hadisnya. Riwayat siapa? Enggak tahu. Ada di kitab Sahih Bukhari atau Muslim? Enggak tahu juga. Nomor berapa hadisnya? Enggak tahu, dari tadi dibilangnya enggak tahu kan. Yang kita tahu cuma tadi. Kalau sahabat menyebutkan hadis, dan mereka ketika meriwayatkan hadis, mereka menghafal. Nabi waktu menyampaikan kalimat ini, beliau sedang berdiri mengarah ke sana, lalu tangannya begini dan begitu, itu dihafal. Jadi intinya, pertama itu dilarang nulis hadis. Kecuali satu orang yang boleh nulis hadis, namanya Abdullah bin Amru ibn As. Jadi semua sahabat nulis Quran semua, di batu, di pelepah kurma, di kulit. Kecuali Abdullah bin Amru bin As yang nulis hadis dan nulis Quran. Makanya kata Abu Hurairah, ma yujad ahadun aktsaru minni haditsan illa, kata dia, illa Abdullah bin Amr bin As, li'annahu yaktub wa ana la aktub. Tidak ada orang yang lebih banyak hadisnya dariku kecuali seorang laki-laki saja, Abdullah bin Amr bin As, karena dia nulis dan aku tidak nulis. Apalagi Abu Hurairah masuk Islamnya tahun 7 Hijriah. Nah, kemudian jadi sahabat semua menghafal hadis dan ngapalin Quran, tapi yang ditulis apa? Al-Quran saja. Ketika Abdullah bin Amr bin As nulis, sahabat menegur dia yang lainnya. Katanya, ataktubu kulla syai' min Rasulillah? Apakah engkau nulis semua dari Nabi? Laqad yakunu fir ridha wal ghadab. Kadang-kadang Nabi marah, kadang-kadang Nabi ridha. Kata Abdullah bin Amr, fasakattu anil kitabah. Saya berhenti dari nulis, lalu saya datang pada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, qila li kada wa kada. Dikatakan kepadaku begini dan begitu, intinya supaya aku tidak nulis hadis. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, uktub, wallahi ma kharaja min hadza illa al-haq. Kata Nabi, tulislah, demi Allah, apa yang keluar dari mulutku ini hak. Jadi dikhususkan kepada Abdullah bin Amr bin As yang boleh nulis
hadis Nabi. Makanya Abdullah bin Amr bin As, dia punya sahifah shadiqah namanya, catatan-catatan hadis di saat sahabat lain dilarang nulis hadis. Adapun ayat Quran, semua sahabat menghafalnya. Dan jumlah yang hafal Quran, ikhwan, dibandingkan jumlah yang tidak hafal Quran. Zaman sahabat itu susah nyari orang yang tidak hafal Quran. Beda kayak zaman sekarang. Sekarang susah nyari orang yang hafal Quran. Zaman dulu enggak. Makanya 124.000 sahabat afwan. Ketika di Haji Wada, rata-rata mereka hafal Quran dan sedikit yang tidak hafal Quran. Nah, kemudian ada kasus Bi'run Ma'unah namanya. Sebuah sumur yang dikasih nama yang menjadi terkenal akhirnya karena ada kisah di mana Nabi mengutus 70 orang sahabat yang hafal Quran, hafal tafsirnya, hafal juga jazakumullah khair. Hafal juga asbabun nuzulnya dan hafal semuanya. Tujuannya dikirim itu untuk mengajari kaum yang didakwahi. Sampai di sana dibunuh semuanya. Sehingga Nabi kunut nazilah selama sebulan. Ini ikhwan sekalian. Begitu 70 sahabat terbunuh, masihkah yang hafal Quran? Masih banyak yang hafal Quran. Hampir semuanya hafal Quran. Dan semua khulafaur rasyidin hafal Quran. Semua sahabat-sahabat terkenal semuanya hafal Quran. Dan seluruh sahabat mereka itu di kulit dan yang lain dikumpulkan di situ. Dan Umar bin Khattab waktu Abu Bakar menjadi khalifah didesak oleh Umar, ayo ditulis Al-Quran ini, dikumpulkan, ditulis supaya apa? Tulis ulang. Karena apa? Khawatir banyak yang meninggal, yang hafal Quran pada meninggal. Nah, akhirnya Umar pun meninggal juga, tapi catatan tentang Quran masih ada di rumahnya Hafsah. Lalu di zamannya Utsman, beliau beristihad dan dikumpulkan semua sahabat, dimulailah penulisan Al-Quran. Diperintahkan 4 orang sahabat, ya, dan merekalah yang menulis Al-Quran. Jadilah mushaf Utsmani yang dimulai dari Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian berakhir di surat An-Nas. Dan itulah mushaf yang sampai sekarang ada, dan tak ada sahabat yang mengingkarinya seorang pun. Jadi hafalan semua sahabat dikumpulkan untuk kemudian dituliskan. Makanya ada 7 macam qiraah, karena ada beberapa khilaf yang itu semuanya ada riwayatnya. Qiraah sab'ah ini yang sahih riwayatnya maka benar. Contoh misalnya, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ini contoh ayat yang berbeda membacanya. Kalau datang seorang yang fasik kepada kalian maka fatabayyanu. Qiraah yang lain bukan fatabayyanu tapi fatathabbatu. Karena dulu titik-titiknya itu tidak ada. Jadi penulisan Quran itu dulu antara sa dengan ya dengan ba dengan ini tidak ada. Jadi sama aja. Bengkok-bengkok. Makanya bisa jadi maknanya juga sebenarnya mirip. Apakah fatabayyanu ataukah fatathabbatu? In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu atau fatathabbatu. Kemudian membaca bacaan antara qiraah Warsh dengan qiraah yang lain berbeda, itu pun ada riwayatnya dan sahih. Selama ada riwayatnya tidak mengapa. Apalagi waktu itu di zaman Utsman datang Islam ke penjuru dunia, sampai ke Azerbaijan, di daerah Soviet, di daerah Herzeg, Bosnia. Padahal di waktu itu perjalanan sangat jauh. Mungkin juga para sahabat sampai di negeri kita. Oleh karena itu, bacaan Qur'annya
selama masih dalam qiraah sahabat tadi dibolehkan. Tapi bukan seperti yang ada di kita kadang-kadang pakai langgam Jawa dan yang lain, ini keluar dari yang tadi. Jadi yang sekarang ya dulu kan disuruh. Maka itulah karena dalam ayatnya lam yalid wa lam yulad. Jadi yalid didahulukan sebelum yulad. Kalau ada imam yang membaca lam yulad wa lam yalid wa lam dia salah. Nah, yang ketiga, catatan yang ketiga, urutan surat ini yang boleh kita geser karena itu istihad. Makanya kalau seorang imam rakaat pertama membaca juz 30, rakaat kedua membaca juz 29, hukumnya boleh. Kenapa? Karena juznya mundur juga tidak mengapa. Rakaat pertama baca surat Al-Ikhlas, rakaat kedua baca surat, misalnya loncat ke juz yang ke-26, baca surat Qaf misalnya. Nah, membaca dengan urutan ayat terbalik ini tidak boleh. Misalnya kita baca An-Naba dari ayat terakhir terus ke belakang, ini tidak boleh. Tetapi dibolehkan hanya satu keadaan, untuk imtihan seorang dibolehkan membacanya ke belakang. Misalnya kita nguji yang hafalan 10 juz. Kalau kita bilang Iqra 10 ayat qabla hadhil ayat, bacalah 10 ayat sebelum ayat ini. Kemudian boleh juga kita bilang bacalah 10 ayat sesudahnya. Kemudian apa bunyi ayat sebelumnya. Makanya anak ini kemudian bacanya mundur. Ini dibolehkan dalam rangka untuk imtihan saja. Tapi kalau dalam sholat tidak boleh. Misalnya baca Al-Ikhlas, bacanya dari belakang, ya kan? Terus sebelumnya. Bagaimana kalau imamnya lupa? Kalau lupa lain masalah. Dia misalnya baca Alif Lam Mim, makmumnya nunggu. Ini mau lanjut ke surat apa dia kan? Rupanya dia lupa semua yang belakangnya Alif Lam Mim. Akhirnya dia ganti Alif Lam Mim Ra. Ini kalau ini suratnya udah jelas ya kan? Ternyata dia pun lupa lagi. Lalu dia lanjut lagi Nun. Lupa lanjutannya, ya sudah Allahu Akbar langsung. Itu juga sah. Sekiranya dia membaca hanya satu ayat, salatnya sah. Dan jika tidak dibaca, salatnya juga sah. Tapi menyelisihi sunnah. Ya, jadi penetapan ayat ini bukan karena urutan turunnya ayat ya. Makanya ayat terakhir Al-Maidah ayat 3. Kok ayat 3? Iya. Karena ayat itu terakhir turun waktu Nabi Haji Wada. Tapi waktu urutan surat, Nabi menyuruh para sahabat bukan diletakkan di ayat terakhir Al-Maidah, tetapi ayat ketiga Al-Maidah, walaupun turunnya ayat tadi terakhir. Jadi urutan dalam surat bukan menunjukkan urutan turunnya ayat. Dari sinilah ikhwas sekalian menunjukkan bahwa Al-Quran kalamullah dan Nabi yang menetapkan di mana diletakkan ayat ini. Sampai kalau ada seorang membaca innallaha bima ta'maluna basir, kan ada. Lalu dia membaca innallaha basirun bima ta'malun. Tidak boleh dibalik. Kalau ayatnya di belakang, maka di belakang ditaruhnya. Ya, dari sini menunjukkan satu nasihat juga buat kita, bahwa kalamullah adalah kalamullah, tidak boleh kita geser-geser. Dan mudah-mudahan kita semakin cinta dengan Al-Quran, dan kita berusaha untuk membacanya, berusaha juga untuk memahaminya dan mengamalkannya. Dan ini bagian dari keimanan kita kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya kira cukup ini yang disampaikan di kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat apa yang kita baca. Nasallallahu ta'ala an yanfa'ana bima sami'na
wa naktafi bihadza al-qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.